Di sektor 50, sebuah tempat yang dipenuhi reruntuhan, sekelompok anak berlari dengan tas usang di punggung mereka. Udara kotor dan suasana mencekam tidak mematahkan semangat mereka untuk mencari barang bekas. Di tempat ini, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, menukar barang bekas dengan makanan dari makhluk misterius yang mereka panggil golem. Golem datang, bisik salah satu dari mereka ketika sosok putih besar muncul dari kegelapan. Makhluk itu memiliki badan yang besar dengan wajah yang hanya memiliki 2 lubang hitam sebagai mata dan sebuah garis sebagai mulut. "Hei golem," teriak seorang anak sambil mengangkat senter. "Aku akan memberikan ini padamu, jadi berikan aku makanan." Golem hanya diam, matanya yang hitam menatap kosong. Sesaat kemudian golem tersebut berjalan pergi meninggalkan anak itu. "Hei, mau kemana? Kemarin kau mau mengambil senter," protes seorang anak saat golem berjalan pergi. Kekecewaan terlihat jelas di wajah mereka. Di dunia yang keras ini, penolakan berarti kelaparan untuk waktu yang lama. Golem tidak selalu memberikan makanan. Yang penting adalah jika kau memberinya barang bekas, ada kemungkinan golem akan memberimu makanan. Setidaknya, begitulah yang mereka pahami. Tapi tak ada yang tahu mengapa golem ada di sana, atau siapa yang mengendalikannya. Lalu muncul anak berambut putih bernama Ray. Begitu melihat golem, ia langsung berdiri di depannya dan menawarkan semua barang berharga yang ia kumpulkan. Golem memperhatikan barang-barang itu, mengambil tas Ray, membaliknya, dan memasukkan isinya ke dalam mulutnya. "Golem mau menerima barang bekas sebanyak itu?" seru seorang anak tidak percaya. Tak lama kemudian golem mengulurkan tangan dan mengeluarkan berbagai makanan. Melihat Ray mendapat begitu banyak makanan sebagai hasil barter, semua yang menyaksikan terkejut. Di sektor 50 yang gelap ini, pemandangan seperti ini jarang terjadi. Biasanya golem sangat pemilih dalam menerima barang yang ditawarkan. Anak-anak lain yang mengawasi dari jauh tidak bisa menahan rasa iri dan marah. Mereka tidak mengerti mengapa hanya Ray yang mendapat begitu banyak makanan, sementara mereka kelaparan. Beberapa berpikir untuk mencuri persediaannya, tapi yang lain langsung menolak ide itu. Ray punya reputasi. Orang-orang memanggilnya hantu dari jalan 17. Setelah itu Ray berjalan menyusuri jalan dengan tas penuh makanan. Langkahnya terhenti ketika ia merasakan 7 orang mengintainya dari bayang-bayang. Berkat indranya yang tajam, Ray bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu posisi mereka. "Keluarlah," kata Ray. Perlahan seorang anak gemuk bernama Ron muncul bersama 6 anak lainnya. Meski sudah ketahuan, Ron tetap mencoba menggertak. Ini bukan pertama kalinya ia mencoba menjebak Ray. Ray sudah memperingatkannya sebelumnya dengan ancaman serius. Jika Ron berani muncul lagi, ia tidak akan bisa berjalan setelahnya. Tapi Ron tidak peduli. Ia dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak akan pergi kecuali Ray menyerahkan persediaannya. "Masukkan saja makanannya ke dalam tas," ancamnya, sambil memperingatkan Ray agar tidak melawan. Ron mengancam bahwa jika Ray menolak, ia tidak akan bisa keluar dengan selamat. Tapi Ray sama sekali tidak takut. Seperti yang sudah diketahui, Ray punya reputasi. Ia adalah hantu putih dari jalan 17 yang bergerak tanpa suara. Siapapun yang berani mengganggunya akan berakhir dalam keadaan buruk. Ron terlalu sombong. Ia membuat kesalahan besar dengan mencoba memukul Ray. Tapi Ray bahkan tidak bereaksi. Ia hanya sedikit memiringkan kepala. Dengan cepat, Ray menghindari pukulan itu dengan mudah. Ia menggunakan tenaga Ron sendiri untuk membuatnya tersandung. Sebelum Ron jatuh, Ray menangkap kerah bajunya, lalu memukul perutnya dengan keras. Satu pukulan itu cukup untuk membuat Ron terdiam, matanya melebar, dan ia jatuh seperti karung beras. Melihat pemimpin mereka dikalahkan dengan mudah, anggota kelompok lainnya mulai panik. Tapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Dalam situasi genting ini, mereka membuat keputusan bodoh. Menyerang Ray bersama-sama. Yang pertama mengayunkan tongkat ke arah Ray. Tapi Ray menghindar tepat waktu, lalu membalas dengan pukulan siku yang keras hingga wajah lawannya berdarah. Setelah itu, ia dengan mudah mengalahkan 2 orang berikutnya. 1 pukulan untuk masing-masing. Dalam sekejap, ke-6 orang itu tergeletak di tanah. Ray kemudian menatap Ron yang kini ketakutan. Ini Ray berjalan mendekatinya, membuat Ron terpojok. Ray berniat menepati janjinya. Ia sudah memperingatkan Ron bahwa jika ia muncul lagi, ia tidak akan bisa berjalan lagi. Di sisi lain, tangan Ron yang gemetar mengeluarkan pisau dari balik punggungnya, mencoba mengancam Ray. Keringat mengalir di wajahnya saat ia memperingatkan Ray agar tidak mendekat.
Tapi dalam hatinya, ia tahu pisau itu tidak akan menolongnya. Berbicara soal monster, ada alasan mengapa Ray dijuluki begitu. Sejak kecil, ia berbeda dari anak-anak lain. Tidak peduli seberapa parah lukanya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Anak-anak lain menangis ketika terluka, tapi Ray tetap datar. Bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun, ia satu-satunya yang tidak pernah menunjukkan rasa takut, sedih, putus asa, menyesal, atau marah. Tidak ada emosi yang pernah terlihat di matanya. Akhirnya, anak-anak lain berhenti bergaul dengannya. Mereka menganggapnya aneh karena tidak bereaksi seperti mereka. Ketidakmampuannya merasakan emosi membuatnya benar-benar sendiri. Bahkan Ray sendiri sadar betapa kosong dirinya. Ia tidak pernah ingin seperti ini. Ia selalu berharap bisa menjadi orang normal, seperti anak-anak lainnya. Ia selalu ingin belajar dan merasakan yang namanya emosi. Tapi bahkan setelah 6 tahun, ia masih belum bisa merasakannya. Namun, ada satu hal yang bisa ia lakukan, membaca emosi orang lain. Dan sekarang, ia tahu Ron sedang sangat ketakutan. Ray mengingatkan Ron bahwa dalam aturan tidak tertulis mereka, menggunakan senjata tajam dilarang. Ia pun bertanya apakah Ron memang berniat menusuknya dari awal. Tentu saja, Ron mencoba membuat alasan, mengatakan bahwa ia hanya menemukan pisau itu di tempat sampah. Tapi Ray bisa melihat kebohongan dengan jelas. Ia tidak butuh kata-kata untuk tahu apakah seseorang berbohong atau tidak. Ray memiliki kemampuan khusus. Ia bisa melihat wadah kecil di dalam tubuh setiap orang, dan setiap kali mereka merasakan emosi, warna tertentu mengisi wadah tersebut. Marah, benci, dan cinta menghasilkan warna merah. Mengejek dan tidak peduli muncul sebagai warna biru. Senang dan gembira menghasilkan warna kuning. Sementara itu, anak gemuk di depannya terus mengeluarkan ancaman, mencoba menakuti Ray. Namun, jelas bahwa dia terlalu pengecut untuk benar-benar menggunakan pisau tajam yang dipegangnya. Ray bisa melihat warna hitam pekat dalam dada anak itu yang menunjukkan ketakutan yang dalam. Setiap langkah yang Ray ambil membuat ketakutan anak gemuk itu semakin besar. Ray sudah siap memberikan pelajaran yang pantas untuk si pengecut ini. Di sebuah rumah sederhana, Ray baru saja pulang. Pale, anak laki-laki dengan mata hijau terang yang berperan sebagai pemimpin kelompok, bersama teman-temannya mengelilingi dan memeluk Ray dengan penuh kasih. Bagi mereka, Ray adalah sosok kakak yang selalu melindungi. Malam semakin larut. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka berkumpul membentuk lingkaran di lantai untuk ritual malam mereka. Satu persatu anak mengeluarkan hasil pencarian. Hanya sedikit makanan ringan yang berhasil mereka dapatkan. Kekhawatiran mulai terpancar di wajah mereka, menyadari betapa sedikitnya persediaan untuk dibagi 7 orang. Suasana berubah menjadi ceria saat Ray membuka tasnya. Mata anak-anak berbinar penuh takjub melihat banyaknya makanan dan minuman yang dia bawa. Mereka percaya Ray mendapatkannya dari Golem. "Kau luar biasa," puji salah satu dari mereka. Ray hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya tersimpan sebuah rahasia. Golem hanya akan mengambil barang-barang yang memiliki sisa mana, sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Dari sudut ruangan, Ray mengamati Pale yang mulai membagikan makanan dari yang termuda. Hatinya terasa berat melihat kondisi mereka yang serba kekurangan. Ia memilih keluar dan duduk sendirian memandangi hujan. Teringat setahun lalu saat anak-anak ini menyelamatkan nyawanya dari tumpukan salju yang membeku. Saat Ray tenggelam dalam lamunannya, Pale menghampiri dan membagi biskuitnya. Ray sempat menolak, tapi suara perutnya yang keroncongan gak bisa berbohong. Mereka duduk bersandar di dinding, membicarakan hujan hitam yang turun. Diduga akibat para penyihir yang terlalu banyak menggunakan sihir. "Aku yakin golem itu juga kiriman seorang penyihir," kata Pal dengan mata berbinar penuh semangat. Ray hanya membalas datar, mengatakan bahwa mungkin golem hanya sebuah mesin biasa. Namun dalam hatinya, dia setuju dengan dugaan Pal. Dari pengalamannya melihat dan memahami energi sihir, Ray tahu bahwa golem bukanlah mesin sederhana. Dia teringat bagaimana pernah menyaksikan golem menyerap energi sihir dari udara dan mengeluarkan gas hitam misterius. Ray yakin ada kaitan erat antara gas hitam yang dikeluarkan golem dengan hujan hitam yang kini membasahi kota mereka. Tiba-tiba Ray teringat sesuatu penting. Meski Pale mencegahnya karena hujan deras dan kemungkinan sungai akan meluap, Ray tetap pergi.
Sesaat berlalu, Ray tiba gudang Limpwood Hector di Jalan 18. Di depan gudang, terdengar suara orang-orang yang sedang berjudi. Ray memanfaatkan kelengahan penjagaan untuk menyelinap masuk. Dalam gudang sangat gelap, tapi Ray punya cara. Dengan udara yang penuh energi sihir warna-warni, dia mulai mengambil warna tertentu, mencampurnya dengan tepat, dan membuat api di tangannya. Walau tidak paham betul cara kerja sihir, dia bisa menggunakannya. Saat memeriksa kotak persediaan, sebuah pisau melesat hampir kena telinganya. Dia ketahuan. 3 penjaga sudah mengintai dari tadi, seperti sudah tahu dia akan datang. Lebih buruk lagi, mereka pakai kacamata untuk melihat dalam gelap. Mereka melempar pisau lagi, tapi Ray menghindar dengan cepat. Para penjaga kaget. Bagaimana mungkin anak kecil bisa menghindar dari pisau dalam gelap? Ray langsung bertindak. Dia membaca aliran energi sihir di tubuh mereka. Dengan gerakan cepat, dia menghindar dan balas menyerang. Dalam waktu singkat, 2 penjaga jatuh. Pertarungan begitu sengit dengan hasil akhir Ray menang, tapi belum sempat merayakan kemenangan, seorang pria botak masuk ke gudang. Pria itu Humphrey, salah satu pemimpin kelompok Hector yang terkenal kuat. Ray menyadari bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Humphrey. Meski mencoba menyerang lebih dulu untuk mencari jalan keluar, serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Humphrey membalas dengan pukulan telak yang membuat Ray terpental ke lantai. Dengan napas terengah, Ray mengamati sosok mengerikan di hadapannya. Humphrey, sang eksekutif kelompok Hector, berdiri tegap dengan aura mengintimidasi. Tubuh kekarnya yang dibalut seragam biru berlambang petir tampak seperti benteng kokoh. "Kau cukup cepat," ejek Humphrey dengan nada meremehkan. Setelah terkena pukulan keras, Ray tahu dia harus segera melarikan diri. Dengan sisa tenaganya, dia mengincar bagian perut Humphrey menggunakan kekuatan api. Begitu serangannya berhasil mendarat, Ray langsung mengambil kesempatan untuk kabur. Para anak buah Humphrey bergegas mencari Ray di seluruh area. Mereka yakin Ray tidak mungkin pergi jauh setelah bertarung melawan bos mereka. Ray yang bersembunyi menyadari situasinya semakin genting. Jika tertangkap, nyawanya bisa melayang. Namun yang lebih penting, dia telah berhasil mengambil persediaan dari gudang kelompok Hector. Bayangan anak-anak yang menunggunya membuat tekad Ray semakin kuat. Dia tidak takut mati, tapi dia tahu anak-anak itu tidak akan bertahan lama tanpa bantuannya. Sayangnya, salah satu pengejar berhasil menemukannya. Ray terjebak di jalan buntu, dikelilingi para penjaga bersenjata pisau. Dengan keberanian yang tersisa, Ray mengaktifkan sihirnya. Api merah berkobar dari tangannya. Satu persatu penjaga tumbang oleh serangan apinya yang dahsyat. Namun kekuatannya ada batasnya. Sementara jumlah musuh seperti tidak ada habisnya. Kelelahan mulai menggerogoti. Ray memutuskan bersembunyi di tempat sampah. Dia memilih bermalam di sana, khawatir jika para pengejar mengikutinya pulang dan membahayakan anak-anak yang tidak bersalah. Tanpa disadari, kelelahan membuatnya tertidur. Ketika sudah pagi Ray bangun, dia berpikir sudah aman. Namun setelah beberapa langkah berjalan, seorang penjaga menemukannya dengan senyum mengerikan. Ray melihat energi sihir berwarna merah dari penjaga itu. Tanda kemarahan yang besar. Meski belum pulih dari pertarungan sebelumnya, Ray tidak punya pilihan selain melawan. Penjaga itu akhirnya menerjang, mencoba membunuh Ray, tetapi saat itu juga Ray mengeluarkan belati dan mengayunkannya ke arah lawannya. Namun, serangan itu berhasil dihindari, dan penjaga itu membalas dengan serangannya sendiri. Saat mencoba menghindari serangan tersebut, Ray kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ini memberi penjaga itu kesempatan sempurna untuk memberikan serangan penghabisan. Namun, tepat sebelum belati tajam itu mencapai rongga mata Ray, seseorang menembak penjaga itu dan langsung membunuhnya di tempat. Orang yang berada di balik pelatuk itu adalah pria berambut hitam bernama Niles, bos dari Jalan 17. Niles langsung memperingatkan Ray tentang tindakannya yang berbahaya. Menunjukkan betapa seriusnya situasi yang baru saja terjadi, Ray kemudian bertanya, "Apa ada orang yang memanggilmu? Karena biasanya kau tidak bangun sepagiin." Niles merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar kabar tentang aktivitas orang-orang Hector yang sedang berpatroli. Kemudian pandangan Niles tertuju pada kaleng-kaleng makanan yang tersembunyi di balik hoodie Ray. "Apa kau mencuri ini dari Hector?" tanyanya sambil mengamati barang jarahan tersebut. Tetapi Ray hanya diam. Dengan nada mengejek dia memuji keberanian Ray. Di dalam pikirannya,
Ray merasa sulit memahami orang seperti Niles. Emosi mereka yang begitu monoton membuat wadah mereka tidak pernah benar-benar terisi, seperti sebuah puzzle yang selalu kurang kepingannya. Kau akan mati dengan cara seperti ini. Ada orang-orang yang tidak bisa kau sentuh, Niles memperingatkan. Namun Ray dengan tekad yang kuat menjawab, jika tidak begini, kami akan mati kelaparan. Dengan pasrah Niles berkata, intinya aku sudah membalas utangku karena kau sudah menyelamatkanku. Percakapan mereka membawa kembali ke kejadian setahun lalu saat Ray tanpa sengaja menyelamatkan Niles dari sungai. Ternyata Niles adalah mantan eksekutif dari Sektor 46 yang dikhianati. Ray yakin itu bukan kebohongan, mengingat pelajaran bertarung yang diberikan Niles sebagai balas budi. Pembicaraan mereka berlanjut ke arah yang lebih serius ketika Ray menawarkan diri untuk bergabung dengan organisasi Niles. Semua itu agar keamanan anak-anak yang tinggal bersama Ray terjamin. Namun, Niles tidak langsung menjawab permintaan tersebut. Niles bertanya kepada Ray, apakah kamu bisa menggunakan sihir? Ray terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Ray kemudian bertanya bagaimana Niles tahu. Niles tidak memberikan jawaban langsung, tetapi dalam pikirannya dia merasa senang karena dugaannya benar. Awalnya dia melihat Ray menyalakan api tanpa pemantik. Ray terus mendesaknya untuk menjelaskan. Kemudian Niles membuat alasan dia tahu tentang magic dari seorang penyihir. Ray dengan penasaran menanyakan ke Neil, apakah penyihir itu mengatakan sesuatu tentang mana? Niles mengaku tidak pernah mendengar tentang itu. Hal ini membuat Ray semakin penasaran karena hanya dia bisa melihat warna-warni di udara. Pembicaraan mereka kembali ke topik awal, mengenai keinginan Ray untuk bergabung dengan organisasi Niles. Namun Niles menolak permintaan tersebut. Neil mulai berpikir, semua sektor berada di sepanjang sungai Elton. Jika Ray menyusuri sungai itu, dia akan tiba di sektor lain. Niles berharap Ray bisa keluar dari lingkungan kumuh ini dan menemukan kehidupan yang lebih baik di sektor lain. Neil kemudian menyarankan Ray untuk meninggalkan sektor 50. Tapi Ray tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia menolak tawaran Niles untuk meninggalkan daerah kumuh karena masih ada anak-anak yang harus dia jaga. Niles tampak mengerti dan menyatakan rencananya untuk membuka panti asuhan di sana. Ray mengamati Niles dengan seksama, meskipun warna Niles sangat tipis hingga sulit dibaca, tapi dia merasa Niles tidak berbohong. Di akhir pembicaraan, Niles memperingatkan Ray tentang Hector yang sedang mempersiapkan perang. Kemudian Ray teringat waktu itu dia melihat Hector menerima truk berisi banyak senjata. Niles yang mendengar ini hanya tersenyum tenang karena dia tahu tentang itu. Pembicaraan kemudian beralih ke biaya perlindungan yang dibebankan oleh organisasi Niles. Ray mengungkapkan pendapatnya bahwa biaya tersebut sebenarnya cukup masuk akal. Para pedagang akan menderita jika kau kalah dalam perang ini. Sebelum berpisah, Niles memberikan sebuah obat untuk luka di telinga Ray. Kembali ke jalan 17 di dekat Central Square, seorang anak dari kelompok anak-anak bawah jembatan melihat Ray dan langsung berlari ke arahnya dengan gembira. Namun, kebahagiaannya segera berubah menjadi kekhawatiran saat dia melihat luka-luka Ray. Ray mencoba meyakinkan anak itu bahwa dia hanya terjatuh, bukan terluka dalam perkelahian. Anak itu yang bernama Josephine. Dia akhirnya merasa lega. Ray yang memperhatikan ledakan emosi dalam diri Josephine selalu merasa terpesona oleh bagaimana satu orang bisa merasakan begitu banyak emosi sekaligus. Dia kemudian memberikan semua makanan kaleng kepada anak-anak dan menyuruh pergi ke tenda, lalu memberitahu Pale bahwa dia akan segera kembali. Ray kemudian menghampiri dan bertanya pada wanita tua di situ, apakah dia memberitahu Josephine sesuatu. Ternyata wanita tua itu buta, yang menjelaskan mengapa dia tidak bereaksi ketika Ray muncul di tempat kejadian. Dia adalah seorang pendongeng. Dia menjawab pertanyaan Ray dengan mengatakan bahwa dia hanya menceritakan tentang pelangi. Ray dengan lembut memperingatkan wanita tua itu agar tidak selalu menceritakan kisah-kisah fantasi kepada anak-anak karena dia tidak ingin mereka merasa kurang bersyukur dalam hidup. Sebelum pergi, Ray menyarankan Viola untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Keesokan paginya, Ray menjalankan tugas sebagai kurir pengantar barang. Saat pemilik toko membuka gerbang, dia terkejut melihat Ray berdiri di depannya karena dia mengira Ron yang akan datang untuk mengantarkan barang.
Sementara Ray berpura-pura tidak tahu apa-apa, di dalam pikirannya dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan betapa malangnya Ron, yang kedua kakinya patah sehingga dia sekarang tidak berdaya. Ray kemudian dengan sopan bertanya kepada pemilik toko apakah dia berencana untuk mengungsi karena tidak akan ada pelanggan jika konflik pecah. Pemilik toko mengklaim bahwa dia tidak memiliki apapun selain toko ini dan dia yakin perang tidak akan terjadi. Kemudian, pemilik toko menunjuk ke salah satu ruangan di mana Neil dan Hector sedang berbincang. Dia berharap jika kedua kubu mencapai kesepakatan, perang bisa dihindari. Beberapa saat berlalu, pintu ruangan itu terbuka. 3 anggota Hector keluar, salah satunya adalah Hector sendiri, bos dari sektor 18. Ray dengan cepat menarik tudung jaketnya untuk menutupi wajahnya. Di hadapannya berdiri pria yang pernah ia hadapi saat menjarah gudang milik Hector. Hector tampak heran melihat seorang anak bekerja di tempat menyeramkan seperti ini, tempat yang bahkan ditakuti oleh orang dewasa. Namun, alih-alih mencurigai, Hector justru memuji Ray dan memberinya semangat. Kau bisa berhasil di dunia ini jika terus bekerja keras, katanya sambil menyerahkan sekeping koin kepada Ray. Setelah itu, mereka bertiga keluar. Namun, pria botak yang berjalan di urutan paling belakang menatap Ray dengan curiga. Pria itu menyadari bekas luka di telinga Ray, luka yang ia tahu berasal dari pertarungan sebelumnya. Ray sadar bahwa Humphrey mengetahuinya, tetapi yang aneh, pria itu hanya menatap tanpa melakukan apapun. Setelah itu, Hector dan Humphrey segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka pergi menggunakan mobil berwarna putih. Ray merasa heran dengan sikap Humphrey. Meski jelas melihat luka di telinganya, Humphrey tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, pemilik toko bergegas masuk ke dalam, menghampiri Neil dengan penuh rasa penasaran akan hasil negosiasi. Saat pemilik toko kembali bersama Ray, ia tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Neil. Negosiasi gagal, kata Neil dengan nada serius. Kemudian Neil berkata, perang akan terjadi. Pemilik toko kecewa mendengar berita ini. Niels kemudian menjelaskan bahwa tuntutan Hector terlalu tidak masuk akal. Dia ingin seluruh organisasi Niels tunduk kepadanya, yang bahkan lebih buruk daripada terlibat dalam konflik. Niels meminta maaf kepada pemilik toko dan Ray, serta menyarankan mereka untuk tetap waspada dan bersembunyi. Setelah meninggalkan toko, Ray berjalan sendirian di jalanan, merenungkan betapa sulitnya bertahan hidup jika konflik benar-benar pecah. Untuk bersiap menghadapi krisis yang akan datang, dia memutuskan untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Tiba-tiba, dia melihat Humphrey di dalam mobil yang mencurigakan karena dia belum pernah melihat mobil seperti itu di sektor 50. Hal ini membuatnya memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Kemudian, kita beralih ke markas kelompok Hector di Jalan 18. Hector, yang biasanya berkuasa, tampak seperti bawahan di hadapan seorang pria misterius yang baru saja keluar dari mobilnya. Pria ini memiliki aura yang mengintimidasi dan identitasnya masih belum diketahui. Monokel di mata kirinya membuatnya semakin mencolok. Bahkan Ray tidak mengenali pria ini. Ray memperhatikan warna dari wadah energi pria itu yang berwarna biru tua. Warna ini mirip dengan mana yang digunakan oleh para golem ketika mereka bergerak. Selain itu, dia juga penasaran dengan cincin-cincin yang melingkari wadah energi pria itu. Tidak hanya itu, ada sejumlah besar mana yang mengelilingi cincin-cincin tersebut, seolah-olah dia menggunakannya untuk menahan mana agar tidak bocor. Ray yakin pria itu sangat berbahaya dan memutuskan bahwa dia harus memberitahu Niels tentang hal ini. Adegan beralih ke markas kelompok Niels di Jalan 17, di mana pasukannya tengah bersiap untuk perang. Ray tiba-tiba muncul, mengejutkan salah satu penjaga yang tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam markas. Ray hanya menjawab bahwa gerbangnya terbuka. Dia kemudian menanyakan keberadaan Niels, tetapi penjaga itu menjelaskan bahwa bosnya sedang keluar untuk mempersiapkan perang, dan tempat ini terlalu berbahaya bagi Ray. Karena Niels tidak ada, Ray memutuskan untuk menyampaikan pesannya melalui penjaga tersebut, memperingatkan agar Niels berhati-hati terhadap pria dengan monokel. Kemudian, Ray kembali ke tenda tempat anak-anak tinggal, tetapi dia memilih untuk duduk di luar. Pale menanyakan pendapatnya tentang siapa yang akan menang dalam konflik ini. Ray tidak yakin kelompok mana yang akan menang karena keduanya tampak seimbang. Namun, secara pribadi, dia berharap Niels menang. Karena itu, satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan anak-anak. Jika Hector menang, anak-anak jalanan akan dijual sebagai budak. Tiba-tiba,
Suara mengerikan terdengar, membuat Ray waspada. Adegan berpindah ke Jalan 17, di mana pasukan Niels berjuang melawan golem. Serangan peluru mereka tidak berdampak pada makhluk-makhluk itu. Sebagai balasan, golem melepaskan energi sihir biru tua yang menghancurkan segalanya. Sang pria bermonokel tampak puas dengan ciptaannya dan memerintahkan golem untuk melenyapkan semua yang ada di sana. Sementara itu, di bawah jembatan tempat anak-anak tinggal, Ray bersiap untuk bertarung. Namun, Pale dengan cepat menarik tangannya, menghentikannya. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang seharusnya pergi untuk menyelidiki situasi. Keributan mereka membangunkan Josephine, tetapi Pale segera meyakinkannya bahwa mereka akan segera kembali dan menyuruhnya untuk tidur lagi. Dia juga memperingatkannya agar tidak pergi terlalu jauh dan segera kembali begitu dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah berjanji untuk kembali secepat mungkin, akhirnya Ray tiba di tempat kejadian. Semuanya berada dalam kekacauan total. Sisa-sisa pertempuran sangat brutal. Api melalap segalanya, dan para prajurit berserakan dengan anggota tubuh yang hilang. Prajurit berambut merah yang sebelumnya kita lihat tampaknya masih hidup. Dia mengungkapkan kepada anak kita bahwa para bajingan itu membawa golem dan seorang pria bermonokel mengendalikan mereka. Dia kemudian memperingatkan Wars untuk melarikan diri sebelum nyawanya terenggut. Dia tewas di tempat, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian yang sama. Hati Ray hancur melihat pertumpahan darah yang tidak perlu ini. Dia menutup mata prajurit malang itu, mengambil belati dari tanah dan memutuskan untuk melanjutkan. Dia yakin bahwa keadaan semakin memburuk, Niels pasti akan kalah. Jadi dia ingin membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Sementara Ray sedang sibuk, di sisi lain di jembatan, di mana semua anak-anak berada, bahkan anak-anak pun dibantai secara brutal. Hanya Pale yang tersisa, memeluk Josephine dalam pelukannya. Pelaku utama dari semua pertumpahan darah ini adalah salah satu golem yang telah kita lihat sebelumnya. Makhluk keji tanpa jiwa itu mulai mengumpulkan energi biru tua di telapak tangannya, bersiap untuk melepaskannya ke arah Pal. Sementara itu, Pal hanya bisa meneteskan air mata terakhirnya, berharap Ray tidak kembali. Jalan ke-17 di Central Plaza baru saja terbakar habis. Ray terlambat, yang bisa dia lihat hanyalah mayat para bawahan Neil. Namun, anehnya, mayat Nile sendiri tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin masih hidup. Sebuah suara gemuruh menarik perhatiannya dari belakang. Ray segera berbalik, menyadari arah suara itu, dan berlari menuju tenda. Saat tiba di sana, napasnya terengah-engah karena kelelahan, hanya untuk menyaksikan pemandangan mengerikan lainnya. Sisa-sisa seseorang tergeletak tepat di depan monster golem. Dipenuhi kemarahan, Ray mengayunkan pedangnya yang menyala untuk menyerang monster itu. Namun, makhluk itu dengan cepat berbalik berkat indera tajamnya dan melayangkan pukulan telak ke perut Ray. Tubuhnya terpental dengan hantaman kuat. Rasa sakit luar biasa menyelimuti tubuhnya saat dia menghantam dinding. Di ambang kekalahan, dia tidak ingin menyerah. Dia ingin memastikan orang-orang yang dicintainya masih selamat. Saat itulah, sebuah suara terdengar di benaknya. Kenangan tentang anak-anak dan orang-orang yang mencintainya memenuhi pikirannya. Setiap kali dia kembali, mereka selalu menyambutnya dengan hangat. Namun, kenangan manis itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Semua anak-anak telah dibantai dengan kejam. Lorraine, Leah, Gordon, Miles, Josephine, dan Pale. Semuanya telah tiada. Ray dengan penuh kesedihan menolak kenyataan ini, mencoba menggapai mereka. Tetapi sia-sia. Dia tidak bisa menerima kehilangan mereka tanpa membalaskan dendam atas kebaikan yang telah mereka berikan kepadanya. Namun, semua itu tampaknya sia-sia karena Ray hampir menemui ajalnya di sini. Suara yang familiar, suara yang sama yang dia dengar saat pertempuran. Itu adalah suara golem keji yang telah membunuh semua orang yang dia sayangi. Sekarang, makhluk itu tengah bersiap untuk menghancurkan Ray. Ray bertekad untuk membalas dendam berapapun harganya. Dia mengerahkan seluruh energinya, menggabungkan setiap serat kekuatannya, berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tiba-tiba, sebuah mobil menghantam golem itu dengan kekuatan luar biasa, menghempaskannya jauh. Dari dalam kendaraan, muncul Nile yang datang untuk menyelamatkan Ray. Untungnya, Ray tidak mengalami cedera serius. Namun, Neil sangat ketakutan dan enggan untuk memberitahu tentang nasib anak-anak yang telah meninggal. Neil menoleh dengan ekspresi ngeri.
menyadari apa yang telah terjadi. Dia meminta maaf kepada Ray karena datang terlambat, tetapi Ray menolak untuk menyalahkannya. Niall menyadari bahwa Ray sedang berduka dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia memeluk anak Ray untuk menenangkannya. Semua anak buah Neil telah mati. Orang yang bertanggung jawab atas pembantaian ini adalah Hector, yang memanggil para penyihir dari luar untuk membunuh mereka semua. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Neil berencana kembali ke jalanan untuk mencari penyintas. Namun, sebelum dia bisa berbicara lebih jauh tentang rencananya, sebuah sinar laser menembus dadanya. Mata Ray membelalak karena terkejut. Golem itu masih hidup dan baru saja melancarkan serangan terakhirnya. Niles yang malang mendapat lubang di dadanya dan dia masih tersenyum. Niles roboh di pelukan Ray, sementara Ray memanggil namanya dengan putus asa. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdegup sangat kencang saat dia mengingat latihan bersama Niles dan berbagi semua kenangan mereka. Jantung anak itu berdegup dengan dendam untuk menghadapi golem terkutuk yang telah membunuh semua orang yang dia pedulikan. Golem itu berniat membunuh anak itu, tetapi kali ini Ray bangkit dengan pikiran untuk membunuh segalanya. Di tengah hujan hitam yang turun, ada kehilangan, kekalahan, dan rasa bersalah. Tetapi lebih dari segalanya, yang paling Ray inginkan adalah melarikan diri dari mimpi buruk yang mengerikan ini dan bangun untuk memperbaiki segalanya. Namun, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dia ubah. Golem itu mengarahkan tangannya ke arahnya, berniat menyelesaikan anak itu. Sebagai respons, anak itu melakukan hal yang sama. Kekuatannya terkumpul dalam warna merah terang. Keduanya mempersiapkan serangan terakhir mereka dan akhirnya melepaskannya. Dua sinar penghancur itu bertabrakan, tetapi ada satu hal yang berbeda tentang Ray. Ray adalah emosi, bukan robot. Dia memiliki alasan dan emosi untuk diperjuangkan. Itulah mengapa serangannya menjadi luar biasa kuat bagi golem itu. Badai api neraka meletus dan menyelimuti makhluk itu, menguranginya menjadi puing-puing. Saat serangannya berakhir, sisa-sisa yang meleleh terukir di permukaan bumi. Selanjutnya, anak itu bergegas mencoba membantu Niles untuk bangun. Dia tidak ingin Niles mati, apapun yang terjadi. Menariknya, Niles masih bernapas. Di saat-saat terakhirnya, dia merasakan penderitaan yang luar biasa dan tidak pernah berpikir akan mendapatkan kematian yang damai. Tetapi hal terakhir yang dia harapkan adalah mati hari ini. Dia merenung bahwa dia tidak punya penyesalan dalam hidupnya dan dengan tenang menerima bahwa dia telah mencapai banyak hal dari tempat dia memulai. Namun, dia membuat kesalahan dengan berjuang terlalu terlambat dalam hidupnya. Niles ingin anak itu melakukan satu hal, yaitu meninggalkan tempat sialan ini. Niles berharap anak itu bisa hidup lebih baik di tempat lain. Mereka selalu memiliki hubungan dekat, seolah-olah mereka adalah saudara. Tapi sekarang, Niles hanya menginginkan yang terbaik untuk Ray, agar dia bisa mencapai puncak, bukan tetap di dasar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, nyawa terakhir Niles pun padam saat tangannya terlepas dari genggaman anak itu. Sekarang, dia tidak ada lagi di dunia ini. Ray hanya punya beberapa saat untuk menerima apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, dia dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, berteriak ke dalam hujan, mengekspresikan emosi pertama yang pernah dia rasakan. Setelah itu, anak itu duduk di dekat puing-puing dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Dia masih merasakan sakit dan syok, tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi selain sebagai mimpi. Mengingat pembantaian mengerikan kemarin, orang-orang yang dia kehilangan, dan emosinya yang berputar liar, ada sesuatu yang berbeda tentang situasi ini. Ray mengeluarkan sedikit api di telapak tangannya, menyadari bahwa emosinya berkorelasi langsung dengan kekuatan sihir apinya. Tetapi, melakukannya secara berlebihan juga bisa dengan mudah memadamkan sihirnya. Ray menyadari bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama dan memutuskan untuk bergerak. Jenazah orang-orang yang dicintainya telah diurus. Misi selanjutnya adalah membalas dendam. Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi moral dari tindakannya. Kembali ke jalan ke-17, tumpukan mayat sedang dikumpulkan. Semua orang sekarang tahu bahwa Hector menang dengan mudah dan bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih sulit dari sekarang. Para bajingan itu mengejek Niles karena tidak menerima tawaran mereka. Ray sudah ada di sini, telah menemukan targetnya dengan pisau di tangan. Tiba-tiba, dia direnggut dari belakang dan langsung menyayat leher pria itu dengan sekali tebas. Namun,
Tebasan itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya, dan pria itu mencoba sebisa mungkin untuk bernegosiasi dengan anak itu. Ray tidak peduli dengan siapa dia bertarung karena satu-satunya tujuannya adalah menghancurkan seluruh kelompok Hector. Dia menyayat tubuh pria itu tanpa ampun, memberinya kejutan yang membuatnya tidak bisa memahami bagaimana anak ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak merespons dengan benar, Ray akan mengalahkannya dengan telak dan mengakhiri hidupnya. Jadi, dia sengaja membiarkan dirinya ditusuk di bahu yang mengejutkan Ray. Namun, momen ini diimbangi dengan pukulan kuat yang menghantam Ray. Pria itu memahami betapa bodoh dan cerobohnya anak ini karena mempertaruhkan nyawanya untuk balas dendam. Itulah mengapa saat ini dia memberikan tawaran yang akan menyenangkan Ray. Humphrey memberikan alasan bahwa Ray tidak boleh mati seperti anjing dalam upaya membalas dendam. Dia ingin anak itu mendengarnya sekali ini saja. Ray setuju untuk mendengarkannya dan mengetahui bahwa Humphrey ingin anak itu meninggalkan sektor ini. Alasannya adalah untuk menemukan saudara laki-laki Humphrey yang dijual Hector di kota penyihir. Hector menyebutkan bahwa jika Humphrey bekerja di bawahnya selama 1 dekade, dia akan mengungkapkan lokasi saudaranya. Itulah satu-satunya alasan dia bekerja untuk Hector. Namun, tidak jelas bagi anak itu mengapa dia harus menerima permintaan ini. Humphrey akhirnya mengungkapkan rahasia Ray. Dia memahami bahwa anak itu tahu cara menggunakan sihir. Ini mengejutkan, tetapi Humphrey melanjutkan bahwa dia yakin setelah melihat pertarungan Ray di gudang, meskipun penggunaan sihir Ray masih kecil, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Hector. Hector selalu dijaga oleh seorang penyihir yang sangat kuat, sehingga kemungkinan membunuhnya secara spontan hampir tidak ada. Mana hitam pekat yang dipancarkan oleh penyihir itu cukup menakutkan. Humphrey menggambarkan gambaran ini sebagai iblis. Jika seseorang dari pihak mereka mencoba mengkhianati mereka, penyihir itu akan membekukan mereka sepenuhnya. Humphrey dengan jelas mengingat seorang pria yang mati lemas dengan mangkuk air di sekitar kepalanya. Penyihir itu terlalu kuat, sangat kuat. Itulah mengapa dia ingin anak itu meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, agar dia bisa membalas dendam di kemudian hari ketika dia memiliki kesempatan. Ray tidak bisa menyangkal alasan Humphrey. Bagaimanapun, dia belum belajar sihir dan hanya menggunakannya berdasarkan asumsinya. Jika dia melawan seorang penyihir ahli, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Kota penyihir terletak di hulu sungai Elton, dan hanya penyihir yang diizinkan masuk. Humphrey memberikan semua uang yang dia tabung kepada anak itu. Ray terkejut bahwa dia dipercayakan dengan uang tersebut. Bagaimanapun, dia selalu bisa mengkhianati Humphrey. Namun, setelah mengamati anak itu beberapa saat, dia tahu bahwa anak ini adalah tipe yang menepati janji. Humphrey mendukung Ray dengan cara yang sama seperti Niles dulu. Dia mendesak anak itu untuk segera membuat keputusan karena mereka tidak punya banyak waktu. Ray membuat syaratnya sendiri. Dia ingin Humphrey merawat mayat-mayat di bawah jalan layang dengan baik, dan kemudian dia akan mencari saudaranya. Dan Humphrey dengan mudah menerimanya. Ray memutuskan untuk pergi, mengklaim bahwa dia akan kembali dalam keadaan utuh. Ray berlari secepat mungkin untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dia tiba di depan nenek Viola, melemparkan koin padanya untuk bertanya sesuatu dengan cepat. Sang nenek dengan senang hati menanyakan apa yang diinginkan anak itu. Ray ingin memastikan apakah cerita tentang pelangi itu benar atau tidak. Dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa mengungkapkan keinginan jika menemukan pelangi. Ray menyelami kenangan lama yang dia bagi dengan salah satu anak dari bawah jalan layang. Dia dengan gembira bercerita tentang kisah pelangi dan bagaimana siapapun bisa mengungkapkan keinginan jika mereka menemukan titik di mana pelangi menyentuh tanah. Ray memikirkannya dengan serius, dan itu membawanya ke hari ini. Sang nenek menyimpulkan bahwa pelangi memang ada, bahkan jika aspek mengungkapkan keinginan diabaikan. Anak itu merasakan bahwa tidak ada keraguan dalam kata-katanya, tetap jernih seperti biasa. Anak itu teringat ketika dia bertanya kepada Humphrey, yang juga diingatkan tentang waktu dia ditanya tentang pelangi oleh seorang anak. Penyihir yang sama itu juga sedang mencari pelangi, yang berarti mereka memiliki bukti keberadaannya. Anak itu bertanya kepada Viola, apakah dia akan bisa menghidupkan kembali hari itu jika menemukan ujung pelangi. Alih-alih memberinya jawaban yang jelas, dia dengan ambigu menyatakan bahwa siapapun bisa mewujudkan keinginan apapun, jadi mungkin itu benar.
Ray sekarang berada di pinggiran sektor 50. Dia mengamati koordinat yang ditulis oleh Niles. Setelah membacanya, dia menemukan kendaraan yang disiapkan Niles, sebuah sedan 4 kursi, untuk berjaga-jaga. Anak itu meraih gagang pintu ketika salah satu anak buah Hector muncul untuk menangkapnya. Dia bertanya-tanya apakah Niles memberinya perintah untuk mengambil mobil itu. Dia memprovokasinya dengan bertanya tentang perasaan Niles. Dia tidak bisa membuang waktu dan mencengkeram gagang pintu untuk masuk ke dalam mobil. Pria itu berlari ke arahnya, dan sebelum Ray sempat menutup pintu, pria itu berhasil membukanya. Dia berteriak pada anak itu untuk membuka pintu. Ray, yang sudah kehabisan banyak mana, tidak bisa mengandalkan kekuatan sihirnya. Dia memaksa mantra api, tepat mengarahkannya ke pria itu dalam bentuk sinar jari sebelum meledakkan kepalanya. Dia menendang mayat itu dan menginjak pedal dengan kecepatan penuh. Ray akhirnya akan mengalami seperti apa hidup di luar sektor 50. Setelah tiba di suatu tempat yang jauh, anak itu berhenti dan memeriksa bagasi mobil. Dia cukup terkejut bahwa Niles begitu siap sehingga dia menyimpan cukup banyak air dan persediaan makanan di belakang. Malam itu, Ray menyalakan api dan memutuskan bahwa penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang sihir di sektor berikutnya. Sejauh yang dia ketahui, Ray memahami bahwa ada dua bentuk mana. Pertama adalah mana merah yang bisa digunakan tanpa persiapan apapun. Mana kedua membutuhkan banyak warna untuk digunakan sekaligus. Mana tidak mudah dimanipulasi, tetapi setelah mengarahkan emosi tertentu, dia bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Kemarahan adalah salah satu contohnya. Pemicu aktivasi sihirnya saat ini adalah kemarahan. Dan itulah cara anak itu bisa menggunakan jenis mana itu. Sayangnya, dia telah mencapai batasnya. Setiap kali dia kehilangan konsentrasi pada emosinya, mana itu akhirnya terlepas. Jadi, dia memutuskan untuk bermain dengan kombinasi selanjutnya, menciptakan berbagai warna di telapak tangannya. Anak itu mengamati sesuatu yang menarik terjadi di depan matanya, tetapi sayangnya tidak ada yang dihasilkan dari kombinasi mana ini. Beberapa jenis saling tolak-menolak dan menggabungkan warna membutuhkan usaha besar yang juga menguras energi mentalnya. Namun, beberapa kombinasi bekerja dengan baik. Dia ingin bereksperimen lebih lanjut untuk sekarang. Ini tidak terlalu diperlukan sebelumnya, tetapi keadaannya sekarang berbeda. Ray memiliki alasan untuk melakukannya. Keesokan harinya, hari ini dia bisa bermain dengan berbagai kombinasi untuk menggunakan sihir es, angin, dan bumi. Anak itu bertanya-tanya apakah dia bisa menyimpan mana di dalam tubuhnya dan menggunakannya kapanpun dibutuhkan. Itu akan membuat proses conjuringnya jauh lebih mudah. Ini seperti lingkaran monok yang mengelilingi tubuh seorang penyihir. Ray siap menemukan sesuatu seperti itu setelah dia mencapai sektor 4. Sementara di sektor 50, anak buah Hector sedang mencari-cari jejak golem, tetapi mereka tidak menemukannya. Hector yang merasa muak tiba-tiba memerintahkan salah satu dari mereka untuk memegang ujung tongkatnya. Orang ini berkeringat dingin sambil meminta maaf kepada tuannya karena gagal dalam tugasnya. Tetapi Hector adalah orang yang tidak suka kegagalan. Orang malang itu menyentuh ujung tongkatnya sebelum tangannya merasakan sengatan listrik yang menyakitkan. Dia dengan cepat berubah menjadi balok es sebagai contoh bagi yang lain. Hector kemudian mendorong patung itu, menyebutnya sampah tidak berguna. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa mereka menemukan jejak golem di sekitar area itu. Hector tertarik menemukan bahwa ada jenis mana tertentu yang melayang di udara. Itu berarti sihir yang kuat telah digunakan. Dia juga bisa merasakan mana yang melayang di dekatnya. Ketika dia pergi untuk memeriksa jejaknya, Hector bertanya kepada anak buahnya, apakah seseorang benar-benar tinggal di sini? Bawahan itu melaporkan bahwa sekelompok anak jalanan tinggal di sini. Anak yatim yang mungkin sudah tidak ada lagi untuk menghindari perang. Namun, Hector terkejut. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak yatim bisa menggunakan sihir seperti itu. Pikiran itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Fakta bahwa seorang anak bisa menguasai sihir yang kuat dan konfigurasinya sendiri tampaknya mustahil. Jadi, dia berpegang pada teori yang lebih masuk akal bahwa penyihir lain pasti datang ke sini untuk menghancurkan golem. Sebagian dari Hector berpikir bahwa
Jika seorang anak yatim benar-benar melakukan hal yang mustahil, maka anak itu pasti memiliki potensi sebagai archmage genius dan bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Akhirnya, Ray telah tiba di sektor 49. Sebelum dia datang ke sektor 49, anak itu berbicara dengan Niles sebelum dia meninggal. Dia belajar bahwa sektor 42 berada dalam keadaan kacau yang serupa dan juga lebih besar ukurannya. Bangunannya lebih besar dan ada jalan-jalan, tetapi tidak ada yang istimewa. Namun, jika Anda pergi ke hulu, sektor-sektor mengalami perubahan yang signifikan. Itulah yang terjadi dengan sektor ke-49. Ray yang telah menginjakkan kaki di sini terkejut dengan ukurannya. Ada juga banyak hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada golem yang terlihat, jadi dia bertanya-tanya apakah mereka hanya ada di sektor ke-50. Anak itu bergerak, mendengar banyak orang berbicara tentang kehidupan mereka. Tiba di jalan 36, dia memastikan bahwa ada terlalu banyak jalan di sini dibandingkan dengan sektor sebelumnya. Ray ingin mempercepat langkahnya dan belajar sebanyak mungkin tentang sihir, terutama tentang magia Hector dan lingkaran vesselnya. Itu akan menjadi kuncinya untuk membalas dendam. Selain itu, ada tujuannya untuk meneliti warna prismatik dan kota penyihir. Dia juga harus mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Ray tiba-tiba melihat toko buku di depannya, toko buku Veronica. Namanya saja sudah cukup menarik perhatian anak itu, tetapi dia tidak pernah mengenal toko buku dan tidak tahu apa artinya. Ingat percakapan lain dengan Niles, anak itu belajar banyak hal darinya. Dia belajar membaca, jadi dia bersemangat untuk menjelajahi toko buku ini. Di dalam, dia melihat kotak-kotak berisi huruf untuk melabelinya. Ray belum pernah tahu tentang sesuatu seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, satu suara memanggilnya. Itu adalah seorang gadis berambut merah yang menuduhnya memecahkan jendela dan mencuri bukunya lagi. Dia sangat kesal bahwa orang ini muncul lagi untuk mencuri darinya. Namun, Ray tidak tahu mengapa gadis ini marah atau mengapa dia menuduhnya. Gadis itu menekankan poinnya dan memerintahkannya untuk pergi. Ray bisa melihat banyak warna yang memancar dari emosinya, kegembiraan, kebahagiaan, ketidaknyamanan, dan kekesalan. Anak itu bertanya-tanya apakah mungkin bagi seseorang untuk merasakan begitu banyak emosi sekaligus. Dia berteriak padanya seperti orang gila. Sementara Ray bingung dengan apa yang dia omongkan. Anak itu menyebutnya aneh, yang membuatnya kesal. Dia mencoba mengingatkannya tentang status ayahnya. Ray tidak ingin berurusan dengan anak yang bermasalah, jadi dia pergi sendiri. Kembali ke jalanan, dia mengamati sekelompok anak-anak yang menatapnya dengan waspada. Ray mengerti karena dia adalah orang asing yang baru saja memasuki sektor mereka. Kembali ke mobilnya, dia mengumpulkan pikirannya. Ray telah menjelajahi banyak jalan, tetapi dia gagal menemukan sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Dia ingin memperluas pencariannya ke area yang lebih luas besok, sampai dia mendengar sesuatu di dekatnya. Itu adalah anak-anak yang sama, dan mereka datang ke sini untuk memukulinya. Ray tidak terkejut dan merasakan 4 orang ini dari mobilnya. Anak-anak itu mendekat sampai mereka mencapai gagang pintu. Niat mereka bukan untuk membunuh, tetapi untuk memukulnya hingga pingsan tanpa suara. Mereka juga ingin mengambil kunci mobil dan mencuri makanan. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa bergerak, Ray menghancurkan jendela dan menjatuhkan salah satu dari mereka dengan mudah. Dengan satu orang jatuh, yang lain terkejut. Ray melompat keluar untuk menargetkan anak berbaju hoodie biru. Dia menjatuhkan anak itu dengan satu pukulan ke dadanya. 2 orang sudah jatuh. Anak ketiga mencoba membunuh Ray dengan ayunan penuh pipa besinya. Ray menangkap pipa itu tanpa kesulitan dan melemparkannya. Anak itu, yang sekarang ketakutan, memerintahkan Ray untuk tidak mendekat. Setelah pemukulan, dia bertanya, berapa banyak jalan yang dikuasai anak-anak ini? Anak-anak itu diam sampai Ray menggunakan nada memaksa untuk menuntut jawaban dari mereka. Ray mengulangi pertanyaannya. Anak-anak yang dipukuli itu terlihat menyedihkan. Mereka bahkan tidak bisa melihat Ray dengan lurus. Melihat mereka menolak menjawab, Ray menunjukkan sedikit kekuatan lagi. Dia menyasar salah satu dari mereka, dan si bodoh itu langsung menyerah di bawah tekanan. Dia mengaku bahwa mereka menguasai 3 jalan di dalam sektor 49. Ray menekan untuk detail lebih lanjut, dan tawanan itu menyebutkan
Jalan 23 hingga 25 sebagai wilayah mereka. Di dadanya, warna mana menunjukkan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Tanda-tanda jelas seorang pembohong. Dan pembohong mendapatkan tangan mereka diinjak. Ray menginjak tangan si penjahat dengan kakinya, sementara dua lainnya menyaksikan dengan ketakutan saat darah mengotori tanah. Setelah melakukan penyiksaan ala kadarnya, Ray mengalihkan perhatiannya ke dua lainnya, mengunci pada yang lebih lemah dan kurang bertekad. Kali ini, dia tidak perlu menyebabkan rasa sakit. Si penjahat hanya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak lebih karena takut pada apa yang mungkin terjadi padanya. Menurutnya, mereka menguasai 14 jalan dengan total 52 anggota dan markas mereka adalah sebuah pabrik yang ditinggalkan. Ray tidak menyangka anak-anak ini menguasai 14 jalan. Mereka lebih besar dari yang dia kira. Dia memerintahkan si penjahat untuk mengangkat kepalanya dan memperkenalkan diri. Dengan suara parau, si penjahat itu menyebut namanya Nesu. Menurut si pengecut ini, bos mereka memerintahkan mereka untuk memukuli Ray hingga hampir mati dan mencuri makanan, uang, dan persediaan yang dia miliki. Bos juga memberikan peringatan bahwa dia selalu mengawasi semuanya, bersembunyi di titik buta Ray. Si penjahat keempat yang bersembunyi melakukan aksinya. Dia melompat dari atap mobil dan mengincar punggung Ray. Tanpa terpengaruh oleh ancaman yang datang, mana Ray mendidih dan bergerak. Dia memanipulasi mana angin biru, melemparkan si penyusup tanpa mengangkat satu jari pun. Selain itu, angin itu menimbulkan banyak debu, membutakan si penjahat yang membawa pisau. Tak lama kemudian, dia pingsan setelah 2 pukulan bersih ke wajah dan tubuh. Ray perlahan melangkah dan menyaksikan si penyusup itu kesakitan. Dia menarik si pengecut itu dengan rambutnya dan mengangkatnya seperti tidak ada beratnya. Ray ingin para penjahat ini kembali ke bos mereka. Setelah kejadian kecil itu, Ray terus meneliti sektor 49 sama seperti di sektor asalnya. Orang-orang di sini sama sekali tidak tahu tentang sihir. Dia juga belajar tentang buku dan bundelan kertas yang berisi berbagai macam informasi tertulis. Jika ada berbagai macam buku, pasti ada juga yang membahas tentang sihir. Saat dia dengan tenang melintasi jalanan, beberapa karakter sampingan yang tidak mencolok mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Pertahanan Ray secara instingtif muncul, tetapi karakter sampingan itu meyakinkannya. Mereka tidak datang untuk bertarung. Ketika ditanya apakah mereka berasal dari kelompok yang sama dengan anak-anak yang dia kalahkan beberapa hari lalu, trio itu, karakter sampingan nomor 1 cukup terkesan bahwa satu orang bisa mengalahkan Anthony Horn dan Melbourne setengah mati dengan cara yang begitu spektakuler. Bos mereka juga merasakan hal yang sama, jadi dia ingin bertemu dengan Ray. Karakter sampingan nomor 1 mengeluarkan sebuah catatan. Sayangnya, ketiganya tidak bisa membaca sama sekali. Mereka diperintahkan untuk mengatakan persis apa yang tertulis di catatan itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membaca. Kehabisan kesabaran Ray menyambar catatan itu dari tangan mereka dan membacanya sendiri. Saat dia membaca catatan pendek itu, karakter sampingan itu memandangnya seperti makhluk mistis. Mengingat dia bisa membaca, dia mungkin bisa bergabung dengan geng mereka. Hanya bos dan seseorang bernama Weaver yang bisa membaca. Menerima undangan mereka, Ray memimpin jalan untuk bertemu dengan bos yang mereka bicarakan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di markas kelompok Kedrick, sebuah pabrik yang terbengkalai. Begitu Ray masuk, dia langsung merasakan vibes yang mirip dengan CI Orcs di sektor asalnya. Bos itu berdiri dengan sigap. Ray memperkenalkan diri dan memperhatikan sesuatu yang aneh tentang perlengkapan Kedrick. Meskipun ada saat-saat di mana-mana mengalir dari barang-barang rongsokan, Ray belum pernah melihat benda yang memancarkan mana sebanyak cincin Kedrick. Bos itu duduk kembali di tahtanya dan menawarkan kursi di seberangnya kepada Ray sebagai tamu terhormat. Ray tidak perlu menoleh untuk merasakan tatapan penuh kebencian yang dilontarkan para preman kepadanya. Namun, dia tidak terpengaruh oleh semua itu. Kedrick hanya berusaha menegaskan dominasinya di wilayahnya. Ketika ditanya dari mana asalnya dan apa yang terjadi dengan mobilnya, Ray menjawab dengan jujur. Begitu dia mengatakan bahwa dia berasal dari sektor 50. Para
para preman itu terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang seseorang yang datang dari sektor 50. Mereka pernah mendengar tentang orang yang turun dari atas, tetapi tidak pernah sebaliknya. Kedrick menyuruh anak buahnya diam dengan gerakan tangan. Dia semakin terpesona dengan Ray dan ceritanya. Anak ini lebih dari cukup untuk bergabung dengan organisasi mereka. Kedrick kemudian menjelaskan bahwa dia berencana untuk bergabung dengan organisasi yang lebih besar. Mereka sedang dalam pembicaraan dengan organisasi super terkenal dari sektor 45 yang dikenal sebagai MK Red. Mereka telah menyusun kesepakatan untuk bergabung dengan barisan MK Red begitu mereka mencapai 66 anggota. Sementara Ray cukup terpesona dengan kesepakatan itu dan ide untuk bergabung dengan sebuah organisasi, dia tidak bisa sepenuhnya menerimanya karena dia menolak bekerja untuk seseorang yang lebih lemah darinya. Dengan menghina Kedrick langsung di hadapannya, suasana di pabrik terbengkalai itu berubah. Senyum Kedrick menghilang dan matanya yang gila menatap Ray. Dia bertanya apakah anak dari sektor 50 ini baru saja memanggilnya lemah. Mengabaikan ketegangan yang memanas, Ray menjelaskan bahwa kekuatan menentukan segalanya di tempat asalnya. Pemimpin dinilai dari kekuatan mereka, bukan dari seberapa baik mereka berbicara. Salah satu preman menyela dan memaki Ray. Tangan Kedrick yang mengenakan cincin menyambar leher preman itu dan mengencangkannya, hampir sampai menghancurkannya. Bos itu sedang marah, dan dia benci diganggu oleh bawahan yang berbicara tanpa izin. Preman itu meminta maaf dengan memelas saat dia diteror oleh bos yang psikopat. Dari tempat dia duduk, Ray bisa melihat dengan jelas warna sihir penguatan yang melingkari cincin misterius Kedrick. Bosan dengan pertunjukan kekerasan itu, Ray bertanya kepada salah satu preman kapan amukan itu akan berakhir. Diam-diam mempertimbangkan pilihannya, dia menyimpulkan bahwa dia bisa menghancurkan cincin itu jika diberi kesempatan. Untungnya, dia tidak perlu bergerak karena kekuatan cincin itu perlahan mati dengan sendirinya dan kepribadian Kedrick yang lebih tenang kembali menguasai. Dia melepaskan bawahannya dari cekikan yang menyakitkan. Kedrick menggaruk kepalanya dan dengan polos meminta maaf karena terlalu emosional. Pergeseran emosi yang tiba-tiba ini tidak normal sama sekali. Sekarang mereka bisa mendiskusikan apa yang Ray maksud ketika dia menyiratkan bahwa dia lebih kuat dari pemimpin organisasi saat ini. Tepat saat Ray semakin menghina, tahta Kedrick melesat melewati kepala Ray. Hampir mengenai kepalanya, kekuatan cincin itu kembali menguasai, membuat bos itu menjadi benar-benar gila. Dia bahkan bertanya kepada anak buahnya, apakah mereka berpikir hal yang sama. Para preman yang malang itu buru-buru memuji bos mereka, mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat. Ray sekarang yakin bahwa cincin itu bereaksi terhadap emosi Kedrick. Melihat betapa tiba-tiba pergeseran emosinya saat mana dari cincin itu terputus, tampaknya Kedrick bahkan tidak tahu apa yang dilakukan aksesori itu untuknya. Karena Ray ingin melihat kekuatannya, dia mengusulkan pertarungan untuk posisi kepemimpinan. Yang kalah bekerja untuk yang menang, dan semacamnya. Kedrick tersenyum, jelas menyukai ide itu. Dia menetapkan waktu untuk duel dalam 1 minggu. Bos itu ingin membuat pertunjukan besar dari pertarungan itu. Dia ingin bertarung di depan semua orang, termasuk orang-orang dari geng lain. Dengan begitu, mereka akan yakin siapa yang kuat di depan banyak saksi. Sebelum pergi, Ray bertanya kepada Kedrick di mana dia mendapatkan cincin itu. Bos itu dengan main-main berjanji akan memberitahu Ray jawabannya jika dia menang. Tapi mengingat betapa beratnya taruhannya, Kedrick tidak akan membiarkan sesuatu seperti itu terjadi. Keesokan harinya, Ray berkeliling jalanan dengan pikiran tentang cincin ajaib itu masih terngiang di benaknya. Seseorang melemparkan batu dari titik butanya. Dengan kepekaan yang tidak wajar dan waktu reaksi yang super cepat, dia menangkap batu itu sebelum mengenai kepalanya. Lebih banyak karakter sampingan dari geng-geng lain di sektor 49 datang untuk mengganggu Ray. Mereka bahkan membawa senjata menyeramkan. Ray terjebak di tengah gang yang mencurigakan, dikelilingi oleh preman bersenjata yang berbahaya di kedua sisi. Mereka terus berbicara tentang menguasai jalanan dan memperbaiki sikap Ray. Anak kita sudah muak dengan omong kosong yang tidak berguna ini.
Jika mereka ingin bertarung, tidak perlu membuang waktu lagi. Seperti yang diharapkan, dia dengan cepat mengatasi para Brat tidak terlatih yang membawa tongkat. Dimanapun Ray pergi, orang-orang terus mencarinya untuk bertarung tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kabar tentang duelnya dengan Kedrick sudah menyebar. Meskipun geng Kedrick tidak menyerang seperti yang diperintahkan, geng-geng lain bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Membiarkan orang asing berjalan tanpa cedera di wilayah mereka pasti melukai harga diri mereka yang rapuh. Mereka bahkan sampai membentuk aliansi untuk mengendalikan Ray. Namun, semuanya berjalan sesuai rencana sejauh ini. Pertarungan acak ini membuat sihirnya semakin kuat seiring dia semakin terbiasa dengan pertempuran. Saat dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, kecepatan pemakaian sihirnya menjadi lebih cepat dan tekanan mentalnya berkurang. Secara keseluruhan, memprovokasi lebih banyak pertarungan melawan setiap geng di luar sana adalah pilihan yang baik. Selain itu, masih ada satu kehadiran tersembunyi yang mengikuti Ray. Ray mendesak penguntit tersembunyi ini untuk keluar. Pemuda yang mengenakan topi kurir dan kacamata itu langsung tahu bahwa bersembunyi tidak ada gunanya. Di jalanan sektor 49, Ray dijuluki sebagai pemburu. Kacamata itu keluar dari persembunyiannya untuk menghadapi pemburu yang menakutkan dari sektor 49. Sambil berjalan dan mengepalkan tinjunya, dia memperingatkan si kutu buku itu untuk melepas kacamatanya agar mereka berdua tidak repot dengan kerusakan. Kacamata itu buru-buru menjelaskan kesalahpahaman itu. Jika belum jelas dari penampilannya, dia tidak datang untuk bertarung sama sekali. Dia menambahkan bahwa dia jauh dari seorang petarung. Dengan tubuhnya yang kurus, dia akan tidak berguna dalam pertempuran. Jadi Ray bertanya apa yang terjadi. Anak itu mengumpulkan keberaniannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Philip. Philip yang kurus ini punya tawaran untuk Ray. Setelah mendengar perkenalan Ray memutuskan untuk mengikuti Philip untuk saat ini. Terlihat bahwa tempat kerja Philip terletak di dekat tempat pembuangan sampah timur. Ia sudah mendengar banyak rumor tentang sosok yang disebut pemburu bernama Ray yang menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Tampaknya Ray mendapatkan julukan menakutkan itu setelah mengalahkan banyak kelompok gangster sendirian. Setelah berjalan beberapa menit lagi, mereka akhirnya tiba di depan sebuah bangunan yang tampak biasa saja. Philip membuka pintu dan suara harmonis dari aktivitas komunitas, perdagangan, dan kerjasama menyambut Ray dengan begitu mengejutkan. Tempat itu sangat besar. Philip secara resmi menyambut Ray ke bisnisnya, Philip Hotel. Ray memperkirakan ada lebih dari 100 orang di dalamnya, dan lebih tepatnya, ada 186 orang termasuk para pekerja. Di luar, Ray juga menyadari bahwa semua orang di sini memiliki kesamaan. Tampaknya setiap penduduk akan kesulitan jika mereka bergabung dengan kelompok kekerasan lainnya. Mereka semua masih muda atau bertubuh kecil. Philip menjelaskan bahwa sektor 49 memiliki banyak tambang, yang berarti banyak orang dewasa meninggal saat bekerja, meninggalkan banyak anak yatim tanpa dukungan apapun. Karena itu, selalu ada banyak pekerjaan di setiap industri. Beberapa bisnis bahkan bersedia mempekerjakan anak-anak akibat kekurangan tenaga kerja yang sangat besar. Kekurangan tenaga kerja begitu parah hingga bahkan para gangster yang mengelola jalanan pun kewalahan. Sebagai gantinya, untuk memonopoli pekerjaan dengan beberapa kelompok dan bisnis, Philip setuju untuk membayar suap kecil agar orang-orangnya mendapatkan pekerjaan. Ia bisa dikatakan sebagai seorang perantara tenaga kerja di sektor miskin ini. Orang-orang di bawah naungannya diberikan tempat tinggal murah dan keamanan pekerjaan. Meskipun usianya masih muda, Philip cukup cerdas dan pekerja keras untuk menciptakan sistem yang rumit ini sendiri. Ia telah bekerja keras untuk membangun semua ini. Philip telah membangun infrastruktur yang ada hingga saat ini. Berbicara tentang orang-orangnya, Jonathan adalah salah satu kisah sukses Philip. Anak itu kini memiliki pekerjaan di mana ia tidak dipukuli setiap hari. Ia memiliki komunitas yang mendukungnya dan bisa membayar sewa tepat waktu. Philip,
sebagai perantara tenaga kerja yang teliti dan penuh perhatian, selalu mencatat setiap kebutuhan. Tanpa sadar, ia meraih buku catatan dan pena saat berdiri di sebelah Ray. Karena pemburu itu tampak tertarik dengan buku manajemen hotel, Philip menawarkan untuk memperlihatkannya kepada Ray. Saat dengan cepat membolak-balik halaman, Ray menemukan sebuah halaman yang sepenuhnya didedikasikan untuknya. Halaman itu penuh dengan catatan yang ditulis Philip saat diam-diam mengikutinya. Ketika menyadari bahwa Ray bisa membaca catatannya, Philip merasa canggung dan sedikit takut. Ia akhirnya mengakui betapa kurang ajarnya ia karena terlalu ingin tahu dan diam-diam mengamati orang lain. Ia meminta maaf, menyadari bahwa itu bukan alasan yang cukup, tetapi ia benar-benar hanya suka mengamati orang. Itu membuatnya benar-benar kebalikan dari Ray. Yang mengejutkan Philip, sang pemburu, ternyata tidak terlalu mempedulikannya dan bersikeras bahwa tidak perlu meminta maaf. Philip akhirnya bisa bernapas lega. Mereka berjalan lebih dalam ke hotel hingga mencapai ruangan terakhir. Di dalam, penjaga keamanan yang berjaga di pintu melihat Philip dan menatap Ray dengan bingung. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak bisa sembarangan membiarkan orang masuk. Namun, begitu mereka mendengar bahwa Ray adalah pemburu yang terkenal yang meninggalkan jejak darah gangster di jalanan, para penjaga langsung mundur ketakutan dan terkejut. Akhirnya, Philip menyambut Ray ke tempat tinggalnya yang sederhana. Philip terus berbicara. Awalnya Ray mengira anak ini hanya seorang penipu, tapi ternyata dia serius. Philip menegaskan bahwa dia tidak pernah berbohong dalam bisnisnya, karena kepercayaan adalah hal yang paling penting. Uang bisa dicari lagi, tetapi jika kepercayaan hilang, mendapatkannya kembali akan sangat sulit, terutama bagi anak seusianya. Ray merasa Philip cukup bijaksana. Saat Ray bertanya tentang tawaran yang diajukan sebelumnya, Philip tampak gugup dan cemas. Namun, dia menelan keraguannya, mengangkat kepalanya, dan menatap mata Ray dengan tatapan yang jernih. Philip mengulurkan tangan dan menawarkan untuk menjadi mitra bisnis Ray dengan syarat bahwa Ray berhasil mengalahkan Kedrick dan menjadi pemimpin baru geng tersebut. Ray merenungkan tawaran itu sambil melihat energi mana yang berputar di dada Philip. Dia menyadari bahwa Philip memiliki lebih sedikit mana hitam yang menandakan ketakutan dan lebih banyak golden light of courage, cahaya keberanian emas. Philip yakin bahwa peluang Ray untuk menang sangat tinggi, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan kalah. Saat ditanya alasannya, Philip menjawab bahwa dia hanya mengikuti instingnya. Dia suka mengamati perilaku dan kebiasaan orang untuk memahami karakter mereka. Misalnya, dia menyadari bahwa setiap kali Ray berbicara dengan seseorang, dia cenderung menundukkan pandangan ke arah dada orang tersebut, bukan ke mata mereka. Philip menegaskan bahwa Ray bukan orang mesum. Dia hanya membaca aliran mana orang lain. Namun, Philip juga berpikir bahwa kebiasaan ini mungkin berasal dari trauma yang berkaitan dengan tatapan mata atau wajah orang lain. Bagaimanapun, jelas bahwa Ray memiliki pengamatan yang tajam. Ray, yang penasaran dengan analisis Philip, bertanya apakah dia menyadari kebiasaan lain darinya. Philip dengan cepat menyebut beberapa hal lagi, seperti bagaimana Ray selalu melangkah dengan kaki kanan saat berbelok di sudut jalan. Mungkin itu adalah kebiasaan bawah sadar untuk selalu bersiap menghadapi ancaman. Philip terus menjabarkan lebih banyak detail kecil tentang Ray. Bahkan dia sendiri terkejut dengan betapa telitinya dia dalam menganalisis seseorang. Selama ini, orang-orang hanya melihat Ray secara dangkal dan menganggapnya menyeramkan. Mereka berpikir ada sesuatu yang salah dengannya, karena dia selalu terlihat dingin dan tanpa ekspresi. Bahkan sekarang, selain rasa marah dan sedih, dia sulit memahami emosi lainnya. Namun, interaksi dengan seseorang seperti Philip terasa seperti petunjuk kecil untuk membantunya berkembang secara emosional. Sementara itu, Philip sibuk mencatat kebiasaan dan kelemahan Bos Creek, berharap bisa membantu meningkatkan peluang kemenangan melawan Kedrick.
Kedrick dikenal sebagai orang yang mudah meledak-ledak dalam pertempuran, sedangkan Ray lebih metodis dalam membongkar kelemahan lawan dengan perhitungan yang matang. Ini bisa menjadi pertandingan yang menarik. Sebelum Philip bisa menyimpulkan semuanya, Ray sudah menyetujui tawarannya. Detail pembayaran dan perjanjian lainnya akan diurus oleh tim Philip. Satu-satunya permintaan Ray adalah agar Philip serius dalam kerjasama ini, sesuatu yang sudah jelas dari awal. Ray juga menambahkan satu syarat lagi, karena tampaknya Philip memiliki banyak koneksi, dan koneksi berarti informasi. 2 hari setelah kesepakatan final, Ray kembali ke campnya untuk memperbaiki mobilnya. Mekanik yang bertugas heran melihat kondisi mobil Ray karena terlihat seolah dia telah menyeberangi gurun. Namun, berkat Philip, mekanik terbaik mereka yang menangani perbaikannya. Saat diminta memberikan kunci pas dan mur 6 mm, Ray menggunakan sihir angin untuk meletakkannya dengan lembut di sebelah mekanik itu. Ray telah banyak berlatih mengontrol sihirnya dengan presisi, dan kini kemampuannya semakin meningkat. Beberapa menit kemudian, perbaikan hampir selesai, kecuali masalah panas berlebih di mesin. Tidak banyak yang bisa diperbaiki, jadi mekanik mengganti cairan pendingin dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Selain itu, secara diam-diam, mekanik membawa suku cadang termahal yang dia bisa dapatkan dari toko tempat dia bekerja. Dengan ini, seharusnya tidak akan ada masalah lagi dengan kendaraan Ray dalam waktu dekat. Orang-orang di hotel benar-benar menghormati Philip dan rela melakukan lebih dari yang diminta. Philip adalah penyelamat mereka. Tanpa dia, sebagian besar dari mereka akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka berusaha membalas jasanya sebaik mungkin. Meskipun Philip terlihat seperti anak kutu buku yang canggung, popularitasnya di antara orang-orangnya sangat tinggi. Sebelum pergi, mekanik menyerahkan catatan yang ditulis Philip kepada Ray karena terlalu banyak informasi untuk diingat begitu saja. Permintaan terakhir Ray adalah tentang informasi mengenai para penyihir. Philip pernah mendengar tentang orang-orang yang bisa menggunakan sihir dan berjanji untuk mengumpulkan informasi tentang siapapun yang mencurigakan. Dengan jaringan informasinya yang luas, seharusnya ini tidak memakan waktu lama. Dan sesuai janji, Philip bergerak cepat. Hanya dalam 2 hari, dia berhasil mengumpulkan banyak informasi untuk Ray. Nama pertama dalam daftar adalah Wolfman, seorang tukang roti berusia 42 tahun di Second Street. Ada saksi mata yang melihatnya membawa tas berat hanya dengan satu tangan. Nama berikutnya adalah Andrew, seorang pegawai toko dari 8th Street. Dia makan roti gandum kering tanpa ekspresi sedikit pun, sesuatu yang cukup aneh. Meskipun banyak nama dalam daftar tampak tidak relevan, Ray tetap menyelidiki mereka untuk memastikan. Beberapa orang biasa langsung dicoret dari daftar karena mereka hanya terlihat sedikit aneh, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda sihir. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, tersisa satu petunjuk terakhir. Ada insiden di mana pipa baja jatuh dari atap di distrik perbelanjaan yang kosong. Sosok mencurigakan dalam kejadian itu adalah pria berusia 30-an atau 40-an yang sering terlihat bergerak antara permukaan dan bawah tanah sambil membawa makanan. Pada hari insiden itu terjadi, angin bertiup sangat kencang sehingga pipa baja tersebut meleset dari jalurnya, dan pria itu nyaris menghindari kecelakaan. Namun, dia sama sekali tidak tampak terkejut atau takut, seolah sudah memperkirakannya sebelumnya. Bahkan Ray yakin ada kemungkinan besar bahwa pria ini adalah seorang penyihir. Dalam perjalanan ke distrik perbelanjaan, Ray menemukan dirinya berada di tempat yang dikenalnya, sebuah toko buku yang dia lewati di hari pertama. Di sana, ada 2 anak yang duduk di luar toko, memastikan bahwa toko itu tetap tutup. Mereka telah melempari jendela toko dengan batu setiap hari, mengganggu pemiliknya, dan perlahan-lahan memaksa mereka untuk menutup bisnis. Ray mendengar percakapan mereka, di mana mereka membahas mendapatkan bayaran ganda jika berhasil membuat pemilik toko menjual properti tersebut. Kali ini, anak-anak itu mulai melempari lantai 2 toko,
mencoba mengganggu rumah pemiliknya agar mereka benar-benar pergi. Saat salah satu anak hendak melempar batu besar, jendela lantai 2 terbuka lebar. Seorang gadis muda dengan penuh kemarahan meneriaki mereka, mengatakan bahwa dia telah mendengar semua yang mereka rencanakan. Gadis itu sangat marah hingga dia mengutuk mereka habis-habisan. Ray melihat cahaya emas dari keberanian dan tekad yang berkobar di dalam dirinya. Di dadanya, hatinya dikuasai oleh mana hitam ketakutan. Bahkan anak-anak bisa melihat bahwa dia hanya berpura-pura tegar. Kata-katanya kasar, tetapi tubuhnya gemetar. Tanpa peringatan, anak itu akhirnya melempar batu. Untungnya, bidikannya buruk dan batu itu mengenai dinding. Meskipun begitu, gadis muda itu tetap terguncang. Sudah diketahui bahwa toko buku itu hanya dihuni oleh anak-anak dan beberapa orang tua yang sakit, sehingga mereka menjadi target mudah. Berjuang dalam ketakutan, gadis muda itu terus bertindak tegar dan berteriak kepada anak-anak nakal itu. Dua psikopat kecil itu tetap menyerang. Mereka menyerangnya dengan batu, kali ini sengaja membidik wajahnya. Tepat saat Ray hendak turun tangan untuk mencegah bahaya serius, dia terkejut oleh cahaya brilian yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gadis muda itu mengulurkan kedua tangannya dan mana menari di telapak tangannya. Angin kacau mencegat batu yang datang, melindunginya dari hantaman langsung. Anak-anak psikopat itu terkejut, batu yang mereka lempar jatuh ke tanah alih-alih menghancurkan wajah gadis itu. Sambil menahan air matanya, gadis muda yang menjaga toko buku itu akhirnya mengungkap jati dirinya. Ternyata dia adalah seorang penyihir. Ray telah mencari kemana-mana hanya untuk menemukan seorang penyihir secara kebetulan. Anak-anak psikopat dengan pikiran tumpul tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Mereka mencoba menyerang lagi. Ray yakin bahwa dia baru saja menyaksikan petunjuk konkret pertama tentang sihir. Itu datang dari seorang wanita muda yang gemetar dan berusaha bertindak tegar di hadapan para pengganggu. Anak-anak psikopat itu bekerja sama, kali ini menggandakan kekuatan serangan dengan batu di tangan. Mereka tidak menyangka akan ada serangan balasan yang terus-menerus. Gadis muda itu terjebak di jendela seperti bebek yang tidak bisa bergerak. Mengetahui bahwa dia tidak bisa memblokir batu yang datang, dia menutup matanya dan menerima nasib menyakitkan itu. Beruntung baginya, seorang penyihir lain bersembunyi di sudut. Ray melambaikan tangannya, menghentikan batu-batu itu dengan memanipulasi mana di udara. Dia mendorong kendali dan kekuatannya lebih jauh, memastikan untuk mengenai batu-batu itu. Jalanan dipenuhi dengan angin liar seperti tornado. Tiba-tiba, batu-batu itu berputar balik, menemukan jalan kembali ke si pelemparnya. Ray memastikan bahwa serangan balasan itu menyakitkan. Dengan kekuatan yang cukup, dia berhasil menjatuhkan anak-anak psikopat itu dalam satu serangan. Akhirnya, dia keluar dari gang untuk memeriksa para bajingan yang tergeletak di lantai. Dia menatap ke atas, membuat kontak mata dengan gadis muda di jendela. Sudah lama berlalu sejak pertemuan pertama mereka, tetapi kali ini lebih menarik. Ray memberi anak-anak psikopat itu lebih banyak pukulan, menargetkan tangan dan kaki mereka untuk memastikan mereka tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Gadis muda itu mengundang Ray masuk untuk mengucapkan terima kasih secara resmi. Namun, dia menegaskan bahwa itu tidak diperlukan. Ray mengabaikan formalitas itu karena dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan. Kebetulan, gadis itu juga memiliki pertanyaan. Secara bersamaan, Ray bertanya apakah dia seorang penyihir, dan dia bertanya apakah Ray baru saja menggunakan sihir. Pertanyaan antusias itu membuat mereka berdua terdiam sesaat. Kedekatan mendadak itu membuat gadis muda itu merona. Dia berdeham dan mengundang Ray masuk ke rumahnya untuk berbicara lebih lanjut. Saat memasuki toko buku, mata Ray mengembara ke seluruh ruangan. Ini pertama kalinya dia berada di toko buku, sehingga tempat itu terasa asing baginya. Akhirnya, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai
Veronica. Toko buku itu dinamai sesuai dengan namanya. Dengan sopan, Ray juga memperkenalkan dirinya, meskipun agak canggung. Merasa malu, Veronica menundukkan kepala dan meminta maaf karena berteriak pada Ray seperti orang gila sebelumnya. Dia hanya berada di bawah banyak tekanan karena anak-anak psikopat itu. Ray tidak memedulikannya, hanya kesalahpahaman biasa. Setelah meminta maaf, Veronica terus mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dia bisa saja terluka parah jika bukan karena Ray. Sebenarnya, Ray hanya ingin melihat-lihat toko buku itu. Dia ingin memperoleh beberapa pengetahuan magis. Namun, bertemu penyihir secara langsung adalah kejutan yang lebih besar dari yang diharapkan. Veronica terkejut, karena orang-orang di tempat ini biasanya menerima apresiasi dalam bentuk apapun. Ray adalah pengecualian. Duduk di salah satu meja, Ray bertanya di mana Veronica belajar sihir. Dengan santai, dia menjawab bahwa kakeknya yang mengajarinya. Mendengar bahwa ada penyihir lain, rasa ingin tahu Ray semakin dalam. Dia bertanya apakah dia bisa bertemu dengan kakek Veronica. Gadis muda yang berapi-api itu menganggap itu tidak masalah sebelum naik ke lantai atas untuk memanggil pria tua itu. Veronica melihat sesuatu yang mengkhawatirkan di pipi Ray. Luka goresan kecil. Dia pasti tergores sesuatu mengingat dia terus bertarung. Veronica khawatir luka itu bisa terinfeksi jika dibiarkan, jadi dia mengulurkan tangannya dan memegang wajah Ray dengan lembut. Perlahan dan stabil, dia memanggil cahaya putih dan hangat yang membungkus kulitnya. Dalam beberapa detik, luka di pipinya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Dengan itu, perawatan sederhana pun selesai. Ray terkejut dengan sihir baru ini. Ray berdiri dengan penuh semangat dan bertanya, bagaimana Veronica melakukan itu. Dia ingin tahu bagaimana dia menggerakkan mana putih, mengubahnya menjadi cahaya lembut, dan menggunakannya untuk penyembuhan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah bisa menggerakkan mana putih. Dia akhirnya memahami bahwa mana putih hanya bereaksi terhadap orang yang memiliki sifat baik hati atau pengorbanan diri. Semua emosi kompleks dan tanpa pamrih itu terasa asing bagi pria muda yang emosinya mati, rasa seperti Ray. Veronica sendiri tidak bisa menjelaskan tekniknya secara detail. Dia hanya tahu cara menggunakan sihir penyembuhan, itu saja. Dia bahkan tidak tahu apa yang dimaksud Ray dengan mana putih. Ray teringat pernah bertanya pada Niles tentang warna-warna mana, tetapi bahkan orang itu tidak pernah mendengar hal seperti itu. Sejauh yang dia tahu, mana tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan para penyihir tidak bisa melihatnya. Namun, Veronica tidak memahami konsep cahaya putih itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah elemen regenerasi. Elemen yang baru saja dia gunakan dikenal luas sebagai elemen regenerasi. Biasanya, penyembuhan hanya menggunakan satu elemen, meskipun dapat ditambahkan 2 atau lebih elemen pendukung untuk memperkuat atau mengubah efeknya. Ada lebih dari 20 jenis elemen alami yang diketahui. Jika menghitung elemen khusus dan abstrak seperti amplifikasi, gangguan, manipulasi, dan lainnya, jumlahnya bisa mencapai setidaknya 100 elemen berbeda. Mendengar penjelasan mendalam Veronica memperluas wawasan Ray secara signifikan. Mungkin berbicara dengan kakeknya akan memberinya lebih banyak wawasan. Sayangnya, kakeknya sedang sakit dan sering tidak bisa bangun dari tempat tidur. Veronica ingin memeriksa apakah pria tua itu terjaga dan bisa berbicara dengan Ray. Sementara itu, Ray dibiarkan menjelajahi toko buku sendirian. Dia melihat berbagai macam buku sastra yang tertata rapi di raknya masing-masing. Dari yang dia dengar, buku adalah barang yang sangat mahal. Ray melihat tangannya yang kotor, lelah, dan berdebu, menyentuh dengan lembut sampul halus sebuah buku. Ray ragu-ragu, dia berpikir bahwa menyentuh benda-benda berharga ini dengan tangannya bisa mengurangi nilainya. Sambil berpikir, dia teringat bahwa terakhir kali dia mandi adalah ketika hujan air bersih turun. Itu sudah sangat lama. Bau tubuhnya sudah menjadi biasa baginya, jadi dia tidak merasa terganggu.
Tetapi sekarang dia khawatir apakah orang lain akan memperhatikan bau itu. Veronica mungkin sudah mencium baunya, atau mungkin dia hanya berpura-pura tidak peduli. Ray diam-diam mengendus tubuhnya dan mulai mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Lalu dia menyadari dirinya sedang berdiri di depan meja yang dipenuhi buku. Salah satu buku yang terbuka menarik perhatian Ray. Buku itu berjudul Distribusi Elemental Berdasarkan Sektor, yang membahas ekspansi organisasi Black Rain. Ray bertanya apakah ada buku tentang sihir karena dia tidak menemukannya, dan Veronica balik bertanya apakah dia bisa membaca. Ray mengejutkan Veronica dengan mengatakan bahwa dia bisa membaca, tetapi tidak menemukan buku tentang sihir. Ray kemudian bertanya tentang kakeknya, apakah dia baik-baik saja, dan apakah dia bisa menemuinya. Veronica mengatakan bahwa kakeknya sedang beristirahat dan menyarankan agar Ray kembali besok. Saat Ray hendak pergi, Veronica penasaran mengapa Ray ingin bertemu dengan kakeknya. Ray pun menjelaskan bahwa dia sedang mencari Prisma. Ketika Ray keluar, dia duduk di sebuah kafe dan membaca catatan tentang seorang pria berusia sekitar 30-40 tahun yang selalu keluar dari apartemennya selama 1 jam antara pukul 7 hingga pukul 8 malam. Pria itu kemudian kembali dengan membawa makanan dan tinggal di seberang kafe. Informasi ini didapatkan dari Johnny. Saat Ray sedang melihat catatannya, Johnny datang membawakan makanan gratis dan memberikannya kepada Ray, mengatakan bahwa ini adalah kehormatannya untuk melayani Ray sebagai seorang pemburu. Ray berterima kasih dan bertanya apakah informasi yang diberikan akurat. Johnny mengonfirmasi bahwa informasi itu benar karena dia telah mengamati kebiasaan pria tersebut sejak lama. Namun, Johnny kemudian dipanggil kembali oleh bosnya yang marah karena dia lalai bekerja. Saat itu pukul 6 sore dan Ray harus menunggu 1 jam lagi sampai pria misterius itu meninggalkan apartemennya. Ray berpikir dia harus bersabar. Setelah Ray menyelesaikan makanannya, pria itu akhirnya keluar. Ray melihat aura merah mengelilingi pria itu dan merasa inilah saat yang tepat untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Ray berlari menuju pintu apartemen pria itu dan berterima kasih kepada Johnny atas makanannya. Namun, seperti yang diduga, pintu apartemen terkunci. Ray tahu dia tidak bisa berbalik sekarang, jadi dia mencari cara lain. Dia mengalirkan mana pelanginya ke lubang kunci dan pintu terbuka dengan sendirinya. Ray terkejut karena dia tidak tahu bahwa dia bisa melakukan itu. Tanpa membuang waktu, Ray mulai mencari informasi di dalam apartemen. Dia menemukan catatan yang ditulis oleh pria itu, yang menyebutkan bahwa dia mungkin telah dikeluarkan dari organisasi 66. Catatan itu juga menyebutkan tentang batu darah merah yang ternyata lebih kuat dari yang dia perkirakan. Ray kemudian menemukan kotak yang berisi batu merah dengan mana merah mengalir keluar darinya. Dia berpikir bahwa batu merah ini mirip dengan batu di cincin Cedric, tetapi aliran mananya lebih mudah dikendalikan dan lebih kuat. Ray memasang batu itu di cincinnya dan menciptakan api merah paling terang yang pernah dia buat. Namun, dia mendengar pria itu kembali, mengejutkannya karena belum 15 menit berlalu. Pria itu masuk ke dalam, berbicara sendiri bahwa dia lupa dompetnya, menyadari bahwa dia sudah tua, dan itulah sebabnya bosnya meninggalkannya. Ray bersembunyi di balik pintu, melihat pria itu mengambil dompetnya. Saat pria itu hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah mengingat sesuatu. Dia perlahan bergerak menuju pintu tempat Ray bersembunyi dan menatapnya dengan tatapan mata merah menyala sambil berkata bahwa dia lupa meracuni tikus. Pria itu menatap Ray yang bersembunyi di balik tembok dengan tatapan jahat dan bertanya apakah Ray juga membutuhkan racun tikus. Dia menyindir Ray seolah-olah tidak mengetahui bahwa dia bersembunyi di sana. Ray langsung menghunus pedangnya dan menebas wajah pria itu. Pria itu terkejut, darah mengalir dari lukanya. Dia marah karena seorang anak kecil bisa melukai wajahnya, sesuatu yang bahkan seorang pembunuh pun tidak bisa lakukan. Saat Ray mencoba menyerang lagi, pria itu menghentikannya dengan tangan kosong.
dengan mana merah mengalir dari tangannya. Ray terkejut melihat bagaimana pria itu bisa menggunakan mana untuk melindungi dirinya. Pria itu menghina Ray, menyebutnya tidak sopan karena mengacungkan pedang ke orang dewasa. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya menahan diri karena mengira Ray hanyalah anak kecil, tetapi sekarang dia akan membunuhnya. Dia kemudian menyerang Ray, tetapi Ray juga menghentikan serangannya dengan mana merah. Pria itu terkejut melihat Ray bisa menirunya. Ray menyadari bahwa dia mengingat pola warna, ritme, dan rasio, lalu menirunya untuk bertahan. Ray berhasil menangkis serangan pria itu dengan meniru tekniknya. Pria itu semakin terkejut karena dialah pencipta teknik metalisasi ini, tetapi Ray bisa menyalinnya. Dia semakin marah dan menyerang Ray dengan ganas, tetapi Ray mengalahkannya dengan memberikan banyak luka di tubuh dan wajahnya. Pria itu mulai menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang bisa meniru sihir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembunuh itu adalah seorang anak kecil. Dia berpikir bahwa Ray pasti dikirim oleh bosnya untuk membunuhnya. Pria itu semakin marah, seluruh tubuhnya dikuasai oleh api. Dia memperingatkan Ray bahwa bosnya akan segera dikunjungi oleh Walter si mata darah, dan bosnya akan menyesal telah meninggalkannya jika dia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Pria itu ingin membakar Ray dan memaksa bosnya untuk mengakuinya kembali. Ray menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya karena mana Walter mulai berputar intens, bocor dari pembuluh darahnya. Jika Ray tidak menggunakan mananya untuk melindungi diri, dia pasti akan dalam masalah. Api menyelimuti seluruh tubuh pria itu. Pria itu menantang Ray untuk mencoba membunuhnya lagi. Dia menyerang Ray, tetapi Ray menangkisnya dengan mana pelangi. Pria itu mengejek Ray, bertanya, berapa lama dia akan bertahan dalam pertahanan. Ray sadar bahwa dia tidak bisa mendekati pria itu karena dia dikelilingi api, dan pertahanannya tidak akan bertahan selamanya. Ray berpikir bahwa dia harus memadamkan api sebelum bisa menyerang balik. Dia mengejutkan pria itu dengan mengelilinginya menggunakan sihir air, lalu menyiapkan serangan penuh tenaga untuk menyerangnya. Saat terkena serangan, dia menyadari bahwa dia mungkin bukan sang pembunuh. Ray mengalahkannya, dan dia mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, berpikir bahwa ini adalah efek dari menggunakan sihir pada kapasitas mental penuh. Dia percaya sihirnya menjadi lebih cepat dan lebih mudah digunakan, tetapi jika Walter saja terasa begitu kuat baginya, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat pria berkacamata monokel itu. Dia menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat untuk melaksanakan balas dendamnya dan tahu bahwa dia punya waktu untuk melakukannya. Dia menyesal tidak mendapatkan semua batu karena dia tidak tahu keadaan akan menjadi seperti ini. Setelah mengalahkan Walter, Ray kembali ke toko Veronica yang dengan ramah menyambutnya. Dia memperhatikan bahwa Ray telah mengganti pakaiannya dan bertanya apa yang terjadi dengan pakaian lamanya. Meskipun Ray berpikir bahwa dia membuang pakaian itu agar Walter tidak mengenalinya dari pakaiannya. Karena dia tidak melihat wajah Ray di dalam ruangan karena gelap, Ray memberitahunya bahwa dia hanya membuangnya. Veronica mengatakan bahwa dia sudah memberitahu kakeknya tentang kunjungan Ray, bagaimana Ray menyelamatkan mereka dengan sihir, bahwa dia sedang mencari pelangi, tetapi tidak menyebutkan hal lainnya. Saat mereka berjalan menuju pintu rumah kakek, dua anak laki-laki menatap Ray dengan marah. Veronica memberitahu Ray bahwa mereka adalah adik laki-lakinya. Kakeknya membawa mereka dari panti asuhan dan merawat ketiganya. Ray bertanya apakah itu untuk mengajari mereka sihir. Veronica terkejut dan bertanya bagaimana Ray tahu. Ray mengatakan itu hanya tebakan karena Veronica sudah memberitahunya bahwa kakeknya mengajarinya sihir. Mereka akhirnya tiba di pintu dan Veronica memperkenalkan kakeknya, Graham, kepada Ray. Kakek memintanya keluar sebentar, sementara Ray duduk di sebelahnya. Pertama-tama, dia berterima kasih kepada Ray karena telah mengejar anak-anak itu. Ray menjawab bahwa itu adalah tugasnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena sedang tidak sehat. Ray memperhatikan bahwa kakeknya memiliki 4 cincin, menandakan bahwa dia merasakan berbagai emosi sekaligus. Ray mengatakan bahwa dia telah mencari seorang penyihir sejak lama. Graham bertanya apakah Ray bukan penyihir, karena dia mendengar bahwa Ray bisa menggunakan sihir dengan sangat terampil.
Ray mengatakan bahwa dia masih harus banyak belajar. Kakek tertawa dan bertanya dari mana asal Ray. Jawaban Ray adalah keheningan. Kakek berpikir bahwa Ray memiliki latar belakang yang panjang, jadi dia menyalakan tangannya dan mengajak Ray bermain sebuah permainan, di mana pemenang bisa menanyakan pertanyaan kepada yang kalah. Saat ini terjadi, Ray dapat melihat dan merasakan mana di antara mereka. Kakek mengatakan bahwa ada banyak elemen dalam sihir, dan elemen-elemen itu bisa bertemu untuk menciptakan elemen sihir baru. Dia menciptakan elemen pemeliharaan yang dapat menghentikan faktor eksternal mengganggu mereka. Ray bertanya kepada Graham elemen lain apa yang dia lihat. Graham melihat dua warna. Dia berpikir bahwa seorang penyihir biasa tidak akan bisa mengidentifikasi hal ini sepanjang hidupnya. Namun, Ray bisa. Graham mempertanyakan keberuntungannya karena dia sudah mengunjungi begitu banyak panti asuhan untuk mencari bakat, tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk hidup dan bakat sejati justru ada di hadapannya. Ray bertanya apa elemen lain itu dan kakek mengatakan bahwa dia harus memenangkan permainan untuk mendapatkan jawabannya. Graham menciptakan sebuah bola. Siapapun yang bisa menarik bola itu ke arahnya dengan sihir akan mendapat kesempatan bertanya. Kakek berkata akan menempatkannya lebih dekat ke Ray untuk adil. Namun, Ray nyaris tidak bisa mengangkat tangannya. Graham sudah menangkap bola lebih dulu. Ray terkejut karena dia begitu cepat. Dia bertanya kepada Ray di mana dia belajar sihir, dan Ray menjawab bahwa dia belajar sendiri. Kakek terkejut dan mengklaim bahwa Ray sudah mengejutkannya 2 kali dalam 1 hari. Ray bertanya apakah penyihir otodidak itu langka, dan kakek mengatakan bahwa dia harus memenangkan permainan untuk bisa bertanya lebih banyak. Mereka bersiap untuk ronde kedua.